Kalau kita memberi, kita nggak bisa punya harapan kita akan diberi lebih besar. Tujuan kita mau memberi saja, nggak usah memikirkan saya akan dapat lebih besar. Itu sudah gambling, itu sudah judi itu kan. Tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan Pak Lugito. Kalau kita memberi dengan tidak memberi, Tuhan tetap mengasihi kita. Oh iya, betul. Ya kan? Jadi yang paling penting hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan Tuhan manis. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Hanya itu tujuannya. Shalom jemaat MDC sekalian. Nah, kali ini sebentar lagi kita akan masuk ke Celebration of Giving hari Minggu ini ketika ini ditayangkan. Nah, untuk masuk ke Celebration of Giving, saya mengundang khusus bapak-bapak penatua dari MDC Jakarta buat ngobrol-ngobrol tentang Celebration of Giving. Pasti ada banyak hal yang bisa kita tanya dong dari bapak-bapak sekalian. Nah, kali ini udah hadir bersama dengan saya, ada Pak Lugito Budiarjo, ada Pak Tony Suwardi, dan juga ada Pak Cornelius Watimena yang akrab dipanggil Pak Yeye. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya saya bikin konsep podcast ini ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak, apalagi berhubungan dengan Celebration of Giving. Kita pengen tahu nih Celebration of Giving ini apa sih? Mungkin secara personal dari bapak-bapak sendiri, Celebration of Giving itu apa? Dari Pak Lugito dulu mungkin. Oke, Celebration of Giving sesuai dengan namanya, kita mau celebrate, kita mau rayakan persembahan kita, pemberian kita sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita miliki ini semua kan dari Tuhan. Dan Tuhan sudah memelihara hidup kita, dan ini kita lakukan di awal tahun. Di awal tahun. Untuk apa? Mengingat kebaikan Tuhan di tahun yang lalu. Jadi kita bukan cuma sekedar melewati tahun yang lalu, tetapi kita di awal tahun ini kita mau bersyukur. Kita ingat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, khususnya walaupun ini sudah dilakukan tiap tahun ya, selama 22 kali tahun ini. Pertama kali tahun 2000. 2000 ya? Iya. Itu di Patra Jasa. Oh iya. Oke. Nah, tapi yang khusus tahun ini benar-benar unik karena di tahun 2020 yang lalu itu hampir sepanjang tahun dari mulai Maret pertengahan ada pandemi COVID. Tapi kita melihat bahwa walaupun ada pandemi COVID, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata. Ya. Amin. Itu sebabnya saya percaya Celebration of Giving tahun ini menjadi lebih istimewa. Ada sebuah experience sendiri iya, ya. lebih spesial. Oke. Gitu. Pak Yeye, saya mau nanya Pak Yeye nih. Berarti dari awal nih Pak Yeye udah pasti ikut ya? Iya. Dari tahun 2000 itu ya, udah 22 kali. 22 kali. 22 kali. Dan selama 22 kali ini pengalaman unik yang terjadi bahwa kita memberi ini buat menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita memberi menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia, tidak. Kita menyenangkan hati Tuhan. Dan pengalaman yang sudah terjadi selama 22 tahun, kayaknya tidak pernah kita mengalami berkekurangan. Ada berkat tersendiri nggak sih yang Pak Yeye ingat? Mungkin story, kalau biasanya kan jemaat kesaksian nih. Pak Iya. Yeye nih gimana? Ada berkat ketika ada kesaksian yang Pak Yeye alamin dalam Celebration of Giving ini? Ya, kesaksian yang saya alami adalah pada waktu mengalami masa-masa sulit, ada aja Tuhan buka berkat untuk kita, untuk saya. Saya nggak pernah mikirkan ada orang yang Tuhan pakai untuk memberkati saya. Dan saya percaya ini awalnya dari ketaatan. Oke. Karena kalau kita nggak taat tidak mungkin. Ya. Dan saya belajar dari Celebration of Giving ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Sejak 22 tahun yang lalu kita tidak pernah absen sampai sekarang. Oke. Nah, ngomong-ngomong Celebration of Giving, ini nggak mungkin lah kalau gereja kita mulai sesuatu tanpa ada sebuah dasarnya ya. Maksudnya apa sih firman Tuhannya apa? Mungkin Kak Tony bisa bantu jelasin apa firman Tuhan yang mendasari kita melakukan Celebration of Giving ini? Ya, yang pertama memang karena secara general ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang generous, Allah yang memberi. Jadi itu adalah sifat dasar Allah yang saya kira
itu ada juga di dalam kehidupan kita, karena kita ini adalah gambar Allah sendiri. Nah, khusus untuk celebration of giving memang Tuhan yang menetapkan bahwa kita akan memberikan buah sulung, ya, buah sulung dari apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai bukti bahwa kita tidak terikat kepada berkat itu, tetapi kita terikat kepada Allah yang memberi berkat itu. Itu Jadi yang Tuhan dasarnya ajarkan. buah sulung itu Iya, ya, iya. persembahan pertama. Iya. Kalau kita ada tambahan Ya. dari dasarnya itu. Ya, tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Tony, memang kita mau diingatkan terus bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan. Amin. Sehingga dengan kita membawa buah sulung, kita mengingat kembali bahwa semua berkat yang Tuhan berikan ini, semua berkat yang kita terima ini adalah berasal dari Tuhan. Dan pada waktu kita membawa buah sulung ini kepada Tuhan, kita diingatkan kembali, Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dan berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan. Dan Alkitab memang menuliskan dari awal bahwa Tuhan suka untuk menerima persembahan buah sulung dari umatnya. Oke. Mungkin- Itu yang ya. menjadi. Mungkin boleh saya tambahkan sedikit. Boleh, boleh. Jadi saya senang sekali dengan kata first, ya. Nah, Kata first itu sebetulnya menunjukkan yang terutama hmm, atau menunjukkan apa ya, sebuah prioritas gitulah. prioritas. Prioritas. Nah, apakah prioritas hidup kita? Harusnya prioritas hidup kita menjadikan Yesus sebagai yang utama. Iya. Nah, itu kita ekspresikan melalui persembahan buah sulung atau awal tahun. Saya selalu diingatkan bahwa gini, orang benar itu hidup dari iman Amin. kepada iman. Ya. Jadi kenapa kita memberikan persembahan itu di awal tahun? Buat saya pribadi, inilah waktu yang terbaik untuk kita start hidup kita dalam iman. Dan kita akan melihat nih sampai akhir tahun itu bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Dan yang kedua, kalau saya boleh tambahkan kata celebration, ya, merayakan, cukup menjadi tanda tanya juga sih. Biasanya kan kalau orang merayakan dapat sesuatu, ya, Ya, betul nggak guys, ya? betul, betul, betul. Misalnya Biges dapat jabatan baru gitu kan, Ya. wow, merayakan, Ya, dapat traktir lah kita ya kalau misalnya. Ulang tahun. dapat tender gitu kan, IO gitu, wah, merayakan. Tapi ini anehnya apa? Bukan mendapatkan sesuatu, justru merayakan pemberian kita. Saya terbayang gini loh, pernah satu kali di daerah saya tinggal di Tangsel, kalau nggak salah ada Presiden Megawati mau hadir gitu. Apa yang dibuat? Wah, jalan tuh jadi bersih. Ya. Semua dicat bagus. Mereka apa? Merayakan kehadiran dari Presiden. Ya. Nah, kita celebrate merayakan kehadiran Tuhan Oke. sepanjang tahun itu. Kita yakin bahwa Allah hadir bersama dengan kita. Jadi ini bukan masalah sebab akibat saya dapat apa Wah. baru harus saya rayakan, atau mungkin sebabnya karena bisa juga karena biasanya sebabnya kalau saya kasih ini maka saya gimana tuh? Ya, ini jadi di dalam celebration of giving ini sifatnya bukan transaksional. Kalau kita kasih, nanti kita diberkati oleh Nah, Tuhan. biasanya kan kita gitu tuh, misalnya Bukan. ada ayat itu maka Tuhan memberkati bakul-bakul 100 kali lipat. 4 kali ganda, Iya. gimana tuh? Kasih tidak kasih Tuhan sudah berkatin kita. Amin. Setuju sih. Benar, benar. Jadi kita perlu ingat bahwa kalau kita bisa memberi persembahan kepada Tuhan, sebenarnya bukan memberi karena yang kita persembahkan juga dari Tuhan. Ya. Iya. Tapi ini kita mengingat kebaikan Tuhan. Ini berkat juga dari Tuhan. Yang kita bawa kepada Tuhan ini juga sumbernya dari Tuhan. Jadi karena itu sifatnya ini bukan transaksional. Kalau kita beri kayak orang investasi, beri supaya kita diberkatin. Enggak. Kalau kita berinya caranya salah juga kita bukan malah diberkatin. Iya. Contoh ya, di dalam Alkitab ada peristiwa Kisah Rasul pasal 5, Ananias dan Safira. Mereka suami istri mati karena pemberian. Iya. Jadi hati-hati, memberi pun belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan kalau memberinya dengan motivasi yang salah, kalau memberinya dengan cara yang salah,
kalau memberinya dengan hitung-hitungan seperti Ananias dan Safira, udah janji, sudah bernasar, tapi dia justru langgar sendiri nasarnya. Makanya Rasul Paulus kan bilang, Ananias, selama tanah ini belum dijual, itu milik kamu kok, nggak ada yang minta. Tapi karena kamu sudah bernasar, dan kamu malah menipu nasar kamu sendiri, kamu bukan mendustai manusia, kamu mendustai Roh Kudus. Nah, jadi ini bukan transaksional. Ini merupakan satu relasi, relasional. Sebagai satu ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita, gitu. Karena itu jangan sampai disalah mengertikan gitu, bahwa ayo beri benih awal tahun supaya kita diberkati. Kita ini sudah diberkati. Ya. Tetapi kalau kita terus ingat kepada Tuhan, ya sudah, nggak usah kita minta lagi. Tuhan sudah berjanji. Kalau orang yang hatinya melekat kepada Dia, ya Tuhan pasti berkati lah. Jadi itu inti esensi di dalam kita giving, kita celebrate our giving itu karena kita mau terus mengingat secara relasional, relasi kita sama Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Ini berarti yang saya tangkap ini bukan transaksional tetapi relasional. Relasional. Nah, pertanyaan saya adalah gini. Kalau saya ngerasa gak mampu buat ikutan, apakah berarti saya secara relasional jadi kurang sama Tuhan dalam celebration of giving ini? Ini kan tadi relasional kan? Ya. Kalau saya ngerasa, aduh saya nggak mampu nih untuk ngasih di celebration of giving, apakah berarti relasi saya kurang sama Tuhan? Saya kira enggak ya. Gini, di Mazmur 65 ayat yang kelima, Tuhan memilih kita. Itu yang pertama. Kita bersyukur loh Tuhan sudah memilih kita. Dan yang kedua, Dia memanggil kita untuk dekat dengan Dia. Jadi ini adalah sebuah privilege ya. Jadi masalah giving itu bukan masalah jumlah uang. Kita kasih uang pun Tuhan tetap kaya, kita nggak kasih uang pun Tuhan Dia tetap Tuhan gitu kan. Ini bukan untuk memperkaya Tuhan. Bukan, ya Tuhan itu Tuhan, nggak perlu diberi apapun, Dia Tuhan gitu. Tapi di sini adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Dan ini masalah hati. Contoh, ada seorang janda miskin, ya. Satu kali Yesus sengaja duduk di bait Allah, memperhatikan bagaimana. Nah ini penting ya, bagaimana orang memberi persembahan. Karena bagaimana orang memberi persembahan, seperti Pak Lukito sampaikan tadi, penting banget. Harus dengan motivasi yang tulus, dengan cara yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah waktu itu Tuhan melihat, ya Yesus melihat ya, orang-orang memberi persembahan. Ada yang sifatnya mungkin seperti apa ya, show off ya. Karena waktu itu kan memberi persembahan pakai uangnya koin waktu itu kan. Nah uang yang nilainya tinggi, biasanya koinnya terbuat dari emas atau perak. Dan cukup berat ya ketika dijatuhkan di tempat persembahan tuh bunyi gitu. Tapi janda miskin ini punya hanya 2 peser 1 duit. Yang jumlahnya kalau dihitung hari ini sekitar 3.000 rupiah. Jadi dia datang dengan kerendahan hati, dia mau dekat dengan Tuhan. Padahal saudara, guys ya, sebetulnya janda miskin tuh nggak harus memberi persembahan. Malah dia harusnya menerima dari bait Allah loh. Tapi dia ya udahlah, dia memberi karena dia mengasihi Tuhan. Dan akibatnya apa? Ketika Yesus lihat itu, dia ngomong sama murid-muridnya, persembahan janda miskin ini berkenan karena dia memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh dan memberikan dari apa yang ada pada dia. Jadi saya yakin sih semua kita bisa ikut. Ya, apa yang ada pada kita aja, nggak usah apa yang ada pada orang lain. Apa yang ada pada kita, walaupun janda itu cuma punya 3.000 rupiah. Tapi dia berikan itu dengan sukacita. Soalnya gini nih, mungkin karena mungkin mindsetnya agak beda ya, maksudnya gini, rasanya tuh kayak persembahan benih awal tahun tuh rasanya harus gede. Iya, karena kan aduh ini setahun punya, ini celebration. Nah kalau saya kasih hadiah gitu kan, pasti kan saya mau ini gitu. Tapi kok saya nggak mampu, jadi kadang-kadang mau kasih kayak persembahan biasa hari Minggu minder gitu. Tadi cuma 3.000 perak gitu kan, rasanya minder. Itu gimana? Nggak apa-apa kalau saya cuma mampunya segitu. Dan sekali lagi Tuhan melihat hati kita, ya lebih daripada jumlah. Karena dikatakan di mana hati kita berada kan, harta kita berada, di situ hati kita berada, gitu. Soal
soal memberi ini soalnya juga saya punya pengalaman nih yang mau saya tanyain ke bapak-bapak gitu kan. Pengalaman saya tuh maksudnya gini, dulu ya saya juga kalau nggak salah dari 2000 juga udah saya ikut datang di Patra Jasa juga, jadi memang udah lama lah cerita ikut di Celebration of Giving ini. Dan saya kuliah sekitar tahun 2003. Nah, saya biayain kuliah saya sendiri. Nah, saat itu saya ikut Celebration of Giving. Terus karena saya pengen kasih itu ya. Terus saya menghadapi dua pilihan. Saya mau kasih untuk Celebration of Giving atau saya bayar uang kuliah saya. Nah, gitu. Akhirnya sih saya kasih Celebration of Giving gitu. Nah, tapi saya nggak bisa bayar kuliah. Nah, gimana tuh, Pak? Bisa ditanggapin ya kalau ada orang yang sedang mengalami hal yang sama kayak saya? Ini kan cerita ya, mungkin ada yang relate gitu, gimana nih? Jadi akhirnya waktu itu Biges lakukan apa? Saya ikut Celebration of Giving. Jadi akhirnya kamu pakai uang itu untuk dipersembahkan dalam Celebration of Giving. Ya, nah ini menarik karena begini, kalau Tuhan memang bicara secara pribadi kepada Biges pada saat itu, dan Biges tentunya sudah gumuli dan yakin itu dari Tuhan. Dalam hal ini yang dilihat adalah tindakan ketaatan. Tetapi satu yang perlu kita harus perhatikan adalah pengalaman Biges tidak boleh dijadikan standar. Karena standarnya harus adalah kebenaran firman Tuhan, bukan kepada pengalaman. Jadi artinya begini, jangan pengalaman Biges terus diikuti sama orang lain. Oh, ternyata Biges itu diberkati sekarang karena dulu berani dia mempersembahkan uang kuliahnya buat persembahan benih awal tahun. Nah, kalau itu pengalaman Biges terus diikutin oleh orang lain dengan harapan nanti juga Tuhan akan berkati hidupnya, itu tidak benar. Balik ke transaksional. Iya, itu tidak benar karena kita tidak boleh menjadikan pengalaman orang sebagai kebenaran. Menginspirasi, yes, ketaatan. Kecuali Roh Kudus bicara secara pribadi di dalam hidupnya. Seperti yang Biges alami, Roh Kudus bicara secara pribadi. Ketika Roh Kudus bicara secara pribadi, kita gumuli sungguh-sungguh dan kita yakin itu dari Tuhan, bukan emosional, bukan transaksional, tetapi kita yakin ini dari Tuhan. Nah, di sini pentingnya adalah ketaatan. Ketika kita berani bertindak karena ketaatan, maka kita akan melihat janji Tuhan, penyertaan Tuhan di balik ketaatan kita akan dinyatakan. Jadi esensinya adalah ketaatannya. Tapi tidak boleh, kali lagi, pengalaman orang lain dijadikan standar kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Menarik sebenarnya. Menariknya tuh sebenarnya mungkin pertanyaan-pertanyaan gini ada gitu ya, tapi belum pernah ditanyain. Ngobrol sama penatua, nanya kayak begini nih gitu kan, langsung dijawab sama pakar. Nah, menarik ketika ngomongin soal pengalaman ini tidak boleh dijadikan kebenaran. Karena kadang-kadang kan gitu ya, maaf ya, kadang-kadang kesaksian tuh bikin kita dragging untuk wah emosional nih, wah dia kasih semuanya gitu kan, dia kasih semuanya buat Tuhan, lalu dia diberkati Tuhan. Kadang-kadang orang kesaksian juga suka kejebak gitu, Nekat gitu ya. iya, karena kadang-kadang kesaksian juga karena saya kasih begini maka Tuhan, iya kan kayak gitu. Itu kan berarti sebab akibatnya. Saya ada istilah nih, Jess. Gimana? Kalau Abraham tuh ikut Tuhan. Nah, Kalau Lot tuh ikut-ikutan gitu. Kadang-kadang kita ikut-ikutan. Penting banget untuk kita makanya ngobrol begini. Abraham kan ikut Tuhan, Lot cuma ikut-ikutan dia. Jadi kita perlu tahu maksudnya dasarnya. Nah, ngomong-ngomong soal ikut-ikutan sama ikut Tuhan. Nah, ini kan penting sekali untuk tahu bagaimana di mana kita sedang digerakkan sama Roh Kudus. Iya. Dan kapan kita memang ini emosional aja apa gimana gitu. Ini mungkin hal beberapa orang sedang mengalami gitu. Mungkin bisa gimana tanggapan Pak gimana? Nah, saya mengambil satu ini, kesimpulan saya berpikir seperti ini. Kalau kita memberi, kita nggak bisa punya harapan kita akan diberi lebih besar. Tujuan kita mau memberi saja, nggak usah memikirkan
saya akan dapat lebih besar. Itu sudah gambling, itu udah judi itu kan. Tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan Pak Lukito. Kalau kita memberi dengan tidak memberi, Tuhan tetap mengasihi kita. Oh iya, betul. Iya kan? Jadi Setuju, yang paling penting hubungan kita dengan Tuhan baik. Hubungan kita dengan Tuhan manis. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Hanya itu tujuan. Jadi itu tidak, Tuhan tetap mengasihi Iya, kita pada dasarnya. iya, Cuma iya. pada dasarnya ini kayak bahasa kasih kita juga ke Tuhan gitu, Iya, ketika kita iya, memberi iya. gitu ya. Lalu gimana nih Pak Tony atau Pak Lukito ketika kita dihadapkan dengan ini suara, ketika saya mau ngasih nih ya, contoh saya dengar kesaksian, ya kan? Ini kan bisa terjadi nih ya, atau mungkin ya kayak apalah cerita atau apa gitu ya. Terus saya termotivasi untuk memberi. Lalu saya berdoa mungkin ya, nah tiba-tiba kayak ini keluar angka nih gitu. Saya gimana caranya saya bisa bedain nih, ini digerakkan Tuhan atau ini emosional? Ya, kalau saya juga mungkin buat jemaat yang sudah berkeluarga nih khususnya ya. Jadi kita kan memang dihimbau untuk memberikannya sebagai keluarga ya, suami istri lah kalau ya. Jadi ya kita memang berdoa masing-masing nih, suami berdoa, istri berdoa ya, dan kemudian kita bawa itu dalam doa, dan setelah kita dapatkan sesuatu, mungkin suami dapat sesuatu, konfirmasi dulu ke istri kan. Istri pun akan saya yakin istri penolong ya untuk mengkonfirmasi apakah ini dari Tuhan apa enggak. Jadi memang ini unik sih. Laki kan lebih banyak mikir ya. Kalau perempuan lebih banyak rasa katanya. Jadi ini balance lah ya. Dan saya pengalaman selama ini selalu ada konfirmasi lah dari suami dan istri bersama, kita sepakat gitu. Karena kata sepakat ini penting dalam pemberian juga, bukan hanya dalam doa ya. Dalam pemberian juga kita penting sepakat. Dan yang akhirnya memang yang menentukan adalah kita damai sejahtera nggak dalam hati kita. Jadi nanti pada akhirnya nggak jadi menyalahkan gitu. Iya. Kayak contoh saya gitu ya, Iya. nggak perlu Tuhan sini ngomong kayak begini. Ada damai sejahtera. Ada damai kita sejahtera. Bisa memandang dari sisi yang Iya. ini ya, Iya. positif bahwa penyembahan. Ada damai sejahtera dan ada sukacita. Iya. Saya punya pengalaman unik. Satu kali di salah satu celebration of giving, saya lupa tahunnya. Dan karena memang kita udah lakukan ini dari tahun ke tahun, jadi memang saya selalu sudah menyiapkan. Jadi bukan mendadakan, enggak, sudah disiapkan, saya udah tahu gitu. Tapi herannya pada saat itu Tuhan tahu-tahu kasih tahu satu angka yang menurut saya, untuk saya saat itu, waduh ini besar sekali buat saya. Saya nggak berani cerita sama istri saya. Saya diam dulu. Karena itu saya dapatnya terakhir. Jadi persis pada waktu pagi mau berangkat ke ibadah hari Minggu, waktu saya celebration of giving, lagi saat teduh pagi, Tuhan munculin ini. Saya ada, dananya ada memang, bukan artinya mencari-cari dana dari mana, dananya ada, tapi jumlahnya itu besar buat saya. Dan ada kebutuhan juga yang lain gitu. Tapi saya yakin ini dari Tuhan. Cuman saya seperti kayak negosiasi nawar-nawar sendiri dalam hati. Jadi akhirnya saya memberikan jumlah di bawah seperti yang saya terima. Saya kasih. Saya bilang sama istri saya segini nih. Tapi waktu saya bilang sama istri saya begini, dia bilang ya sudah kalau memang itu yang kamu dapat, saya setuju, sepakat gitu ya. Terus kasih. Tapi lucu loh. Waktu prosesi kasih persembahan, saya malah nggak damai sejahtera. Saya malah nggak damai sejahtera. Nggak seperti biasanya kan ada damai sejahtera, ada sukacita. Ini malah nggak damai sejahtera. Sepertinya kayak ada, kamu tuh nggak taat. Kamu tuh nggak seharusnya segitu gitu. Di luar dugaan. Pembicaranya hari itu di sini ada orang yang sudah dikasih tahu Tuhan untuk memberikan jumlah sekian, jumlah tertentu. Tapi Anda bernegosiasi dengan diri Anda sendiri. Aduh, saya tertemplah. Lalu saya ngomong sama istri saya senggol, saya bilang, kamu tahu nggak apa yang disampaikan hamba Tuhan itu saya. Itu saya.
Kenapa? Terus saya bilang, sebenarnya yang harus diberikan tuh jumlahnya sekian, tapi tadi saya berikannya sekian. Istri saya bilang gini, sebenarnya saya juga dapat hal yang sama. Maksudnya sebenarnya harusnya berinya lebih. Wah, saya minta ampun sama Tuhan di situ. Saya bilang, Tuhan, saya bertobat. Saya minta ampun. Hamba Tuhan itu ngomong lagi, kalau saudara orangnya, saudara nanti setelah ibadah boleh maju. Belum, dia berhentiin dulu, boleh maju. Berikan. Dan saya maju di situ. Saya nggak malu, walaupun itu di depan jemaat. Saya maju, saya persembahkan. Dan yang luar biasanya, waktu saya persembahkan, waktu kembali ke tempat duduk, aduh rasanya saya plong sukacita. Damai sejahtera sukacita saya memberikan hal itu. Jadi kita tahu bahwa kalau ada konfirmasi dari Tuhan, itu akan ada damai sejahtera, ada sukacita. Bukan justru kalau kita memberi, waduh kita malah ragu-ragu, enggak. Justru karena kita, yang saya alami karena saya nggak taat gitu ya, padahal Tuhan udah dikasih tahu jelas gitu. Malah saya udah beri malah nggak damai sejahtera. Tapi ketika saya berikan sesuai dengan yang Tuhan sudah katakan, saya berikan, aduh saya ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya bersyukur sekali karena hari itu Tuhan pakai hamba Tuhan itu untuk mengingatkan dan menegur, sehingga saya dari pengalaman itu saya belajar. Saya doa sungguh-sungguh, saya dapatkan apapun yang Tuhan sampaikan. Saya percaya itu dari Tuhan dan itu yang terbaik. Mantap. Menarik pemirsa, justru hamba Tuhan dulu yang pernah terjadi. Ini ada kesaksiannya langsung ya, pengalaman pribadi kayak begitu. Kita pikir Palu Kito ya udah gitu aja gitu loh. Tuhan udah ngomong langsung bus. Ternyata memang tetap akan ada seperti itu, tapi itu justru experience yang menambah sebuah relation yang lebih dalam sama Tuhan pastinya ya. Iya. Wow, ini menarik banget. Kalau gitu, nah ini sebelum kita Celebration of Giving nih ya, ini tayangan ini adalah tayangan sebelum Celebration of Giving. Jadi sebelum Celebration of Giving tadi kalau saya lihat udah ada tipsnya tuh. Contohnya ya dengar Tuhan, indikatornya adalah kalau suami istri sepakat gitu ya. Coba lihat juga dan itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Nggak ada paksaan sama sekali. Ini bukan begitu dengerinnya, wah kita kayaknya harus naikin lagi, tetapi apa yang Tuhan bicarakan kita coba taat kali ya. Kalau lebih kayak gitu. Apa aja yang menurut Pak Yeye untuk kita bisa siapkan menjelang kita masuk ke Celebration of Giving ini? Ya, pertama-tama kita siapkan hati kita dan sepakat dengan pasangan kita untuk kita memberi yang terbaik. Itu yang paling penting. Ya, doa minta dari sepakat kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dari Pak Tony, Tentang apa nih? apa yang harus kita persiapkan, Ya. untuk masuk ke dalam Celebration of Giving ini? Jadi ini saya bicara juga tentang warisan iman ya. Jadi waktu Celebration of Giving awal-awal anak saya masih kecil, tapi sekarang anak-anak saya udah kerja dua-duanya gitu ya. Jadi saya juga mempersiapkan mereka, anak-anak ini sejak mereka mulai bekerja, kita melatih mereka untuk memberikan juga benih awal tahun ini. Karena saya pikir ini sebuah warisan yang penting gitu ya. Bahwa benih iman itu warisan yang terpenting. Saya mungkin nggak bisa mewariskan kekayaan yang banyak kepada mereka, tapi menurut saya yang penting adalah mewariskan itu kepada anak-anak. Jadi saya juga mempersiapkan mereka. Anak-anak saya dua udah bekerja, dan saya mempersiapkan mereka juga. Ayo jangan lupa tanya Tuhan, ya mau memberikan benih awal tahun berapa. Dan ini merupakan satu langkah iman supaya mereka betul-betul tidak terikat kepada pekerjaan, kepada kekayaan, tapi terikatnya kepada Tuhan. Ini yang saya ajarkan kepada mereka juga. Jadi bukan persiapan suami istri juga, anak-anak saya persiapkan juga sih. Menarik, sebuah warisan, sebuah legacy. Ini saya menarik juga karena memang ini menjadi sebuah budaya culture di gereja kita di awal tahun mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Lalu kita kalau buat saya adalah ini momen yang salah satu yang saya tunggu. Karena ini saya sangat antusias. Bukan karena kita nanti gereja akan terima persembahan, bukan soal itunya.
Tapi buat saya pribadi dan keluarga ini merupakan satu momen yang spesial, momen yang berharga karena saya melihat bahwa dari tahun ke tahun pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Sehingga waktu saya memberikan ini, saya rasa sebagai satu ungkapan rasa syukur yang Tuhan, terima kasih. Kalau aku bisa membawa persembahan ini, semua ini dari Engkau. Dan buat saya sendiri amazed gitu. Tuhan, siapa saya bisa mengembalikan berkat yang Tuhan berikan ini. Untuk menyatakan juga kepada Tuhan, aku nggak melekat pada uang persembahan, enggak. Tapi biarlah Tuhan melihat hatiku hanya melekat kepadamu. Amin. Engkau sumber berkatnya. Jadi buat saya ini antusias, sangat antusias. Dan sekali lagi tadi saya katakan bahwa ini sudah saya simpan, sudah saya siapkan dari tahun ke tahun. Bukannya baru mendadak ini, dari tahun lalu udah saya siapkan. Jumlah ini saya siapkan. Dan nanti kalau udah menjelang begini, saya akan tanya lagi sama Tuhan, seberapa? Tahun ini seperti ini. Tahun lalu 2020 masa pandemik, tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan amazing, luar biasa. Dan di tahun ini, baru kira-kira dalam 1 minggu terakhir ini, Tuhan kasih tahu sekian. Buat saya, oke. Tapi saya bersyukur, Tuhan, kalau saya bisa bawa itu, wow. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mantap. Thank you banget Pak Yes. Pak Tony, Pak Ludito. Saya sedikit merangkum beberapa hal yang saya bisa highlight dari pembicaraan kita. Yang pertama, ini celebration of giving adalah sebuah ungkapan syukur kita pertama, first fruit gitu ya. Bukan masalah apa yang kita dapat atau apa yang akan kita dapat, tetapi sebuah ketaatan sama Tuhan. Bukan transaksional, tetapi sebuah relational. Ini juga adalah sebuah culture yang dibangun, bahkan diwariskan. Ini menjadi sebuah display untuk anak-anak atau generasi selanjutnya melihat bagaimana orang tuanya hidup dalam iman. Dengan setiap tahun punya budaya memberikan, tadi yang tadi Kak Tony cerita ya, budaya memberikan benih pertama kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segalanya, dan ketaatan yang dihitung sama Tuhan. Itu buat kita mungkin menjadi insight sebelum kita masuk ke celebration of giving. Apa aja yang disiapin tadi udah banyak insight dari bapak-bapak penatua, dan saya yakin kita semakin ketika ngeliat ini bisa semakin saya ngerti tentang celebration of giving. Jadi bukannya masuk tanpa pengertian, tetapi masuk dengan pengertian dalam celebration of giving. Oke, jemaat MBC sekalian, mudah-mudahan ini banyak hal yang bukan cuma kita yang ngomong, tetapi biar Roh Kudus yang berbicara pribadi lepas pribadi buat kita. Bukan cuma masalah masuk celebration of giving, tetapi masuk 2021 dengan luar biasa bersama Tuhan. Oke, tetap semangat dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you. Thank you. Mantap.